إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومه خيرا من أمسه فهو رابح ومن كان يومه مثل أمسه فهو خاسر ومن كان يومه شر من أمسه فهو ملعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ketika wabah hujan batu yang terjadi di waktu sahur menimpa kaum Lut dan para pengikutnya ada di tengah-tengah kaumnya. Kaum Lut yang kita tahu LGBT dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Lut dan para pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qamar ayat ke-34 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisahar wa kadzalika najzi man syakar. Sesungguhnya kami kirim kepada mereka hujan batu kecuali para pengikut Lut. Kami selamatkan mereka bisahar pada waktu sahur. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami memberikan balasan, demikianlah kami memberikan perlindungan, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang bersyukur. Dalam surat An-Nisa ayat 147, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan azab kalian jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, In tashkuru yallahu lakum. Jika saja kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kalian. Bahkan di ayat yang paling populer di dalam surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, kalau saya sederhanakan apa yang saya sampaikan, paling tidak ada 4 hal yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersyukur. Pertama, nikmat ditambah. Yang kedua, kita diselamatkan dari berbagai macam musibah. Yang ketiga, kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 4 poin ini merupakan keinginan fitrah setiap insan? Bukankah kita menginginkan agar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini dipelihara langgeng oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita ingin mendapatkan ridha Allah? Bukankah kita ingin dijauhkan dari berbagai macam musibah? Dan terakhir, bahkan bukankah kita berharap agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab? Satu kata kuncinya, syakartum. Kalian bersyukur. Di majelis yang mulia dan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ini, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika Allah melarang Nabi Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa, Allah mengisyaratkan di balik larangan itu sesuatu yang akan didapat, sesuatu yang akan diperoleh apabila larangan itu dilanggar. Al-Baqarah ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa, la taqraba, jangan kamu berdua dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Fatakuna, maka kamu berdua akan menjadi minadh dhalimin, termasuk dalam urutan, termasuk dalam rombongan orang-orang yang zalim. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-23, doa yang kita semua sudah hafal. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita hubungkan Al-Baqarah 35, Al-A'raf 23. Nabi Adam alaihissalam dianugerahi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setelah melanggar perintah Allah. Ini kata kunci. Nabi Allah Adam alaihissalam dianugerahi kesadaran, zikir, bahwa dia digelincirkan oleh setan sehingga terjebak kepada melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati pohon khuldi. Dari sisi bahasa yang ingin saya tampilkan adalah, kita lihat di Al-A'raf ayat ke-22. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Adam dan Hawa, bukankah aku sudah larang kamu berdua dari pohon itu? Kita lihat kata tunjuk yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Adam melanggar perintah Allah dengan ketika awalnya berbeda. Pertama hadhihi syajarah, yang kedua tilkuma syajarah. Hadza dan hadhihi ini adalah kata tunjuk yang menunjukkan kedekatan antara yang berbicara dan yang diajak bicara. Jadi ketika ayat 35 Al-Baqarah, berarti di saat itu Adam dekat banget dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isim isyarah yang digunakan hadhihi syajarah. Adam, jangan dekati pohon ini. Tetapi ketika iblis, setan, berhasil menggelincirkan Adam, Al-A'raf ayat ke-22. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu berdua supaya tidak mendekati pohon itu? Tadi
ini sekarang menggunakan itu. Apa yang bisa kita pahami? Satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam membuat jarak antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Berapa kali kita melanggar perintah Allah? Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan? Itulah yang membuat gap antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat doa-doa kita tidak diijabah. Itulah yang membuat karat di dalam pikiran dan hati kita. Kalau Al-Baqarah 35, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu kerjakan larangan ini, kamu jadi orang yang zalim. Diakui oleh Nabi Adam alaihissalam. Al-A'raf ayat ke-23. Rabbana zalamna. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Melanggar larangan, melaksanakan laranganmu, melanggar perintahmu. Kami telah zalim. Adakah kesadaran zalim itu dalam diri kita? Saya perilaku zalim, saya pelaku zalim, dan bahkan kita semua sulit untuk bisa menghindar dari perbuatan zalim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kata bendanya zulmun. Zulmun itu secara bahasa dilawankan dengan nur. Kalau nur itu cahaya, maka zulmun artinya lawannya gelap. Dalam bentuk jamaknya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kitab ini kami turunkan kepadamu Muhammad litukhrijan nas, agar engkau mengeluarkan manusia, menarik manusia dari zulumat, kegelapan. Kemana dibawa dari zulumat itu? Ilan nur, kepada cahaya. Pertama, zulumat lawannya nur. Kedua, zulumat dilawankan dengan adil. Dilawankan dengan adil. Bahasa kitanya adil. Kalau adil diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zulumat adalah lawannya. Kalau adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka zulumat adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya simpulkan dulu sebelum saya teruskan. Zulumat, zalim orangnya, zulmun kata bendanya, zulumat juga kata benda. Lawannya pertama nur, yang kedua lawannya adalah adil. Bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau kita tidak tahu sesuatu itu tempat asalnya di mana? Kopiah yang kita taruh di kepala hari ini, kita kasih main dengan anak usia 2 tahun, maka dia akan taruh di mana saja dia suka. Karena anak tidak tahu tempat kopiah asalnya harus di mana. Ketidaktepatan dalam melakukan sesuatu bisa jadi yang kita lakukan kurang dari yang seharusnya, bisa jadi yang kita lakukan berlebih dari yang seharusnya, yang kita lakukan bisa jadi tidak pada tempatnya, yang kita lakukan bisa jadi bukan pada waktunya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Melihat 4 poin ini agar kita berada pada posisi adil, kita melakukan sesuatu tepat
sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti membutuhkan ilmu. Yang kedua, membutuhkan kehati-hatian. Ketiga, membutuhkan kewaspadaan. Apa saya sudah tepat menempatkan kopiah di kepala? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari doa Nabi Adam ayat ke-23 surat Al-A'raf tadi, kita faham bahwa kezaliman itu sesuatu yang luar biasa. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami, la tarhamna, dan engkau tidak sayangi kami, lanakuna, pasti kami menjadi minadh zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, jauhkan kami semua, jauhkan keluarga kami semua dari perbuatan zalim, sehingga kami disebut sebagai orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Dalam perkembangan zalim diartikan dilawankan dengan adil tadi. Zalim itu kemudian masuk dalam Quran yang terulang 315 kali di dalam Al-Quran. Saya ulang, kata zalim dan pecahannya terulang sebanyak 315 kali dalam Al-Quran. Berarti sekali Bapak menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah ila Nas sampai surat An-Nas, Bapak sudah ketemu 315 kali kata zalim dan pecahannya. Ada kata kerja, ada kata benda, ada pelaku. Disiurkan oleh Al-Quran menjadi 4. Aniaya, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Saya ulang. Dari pengertian zalim tadi, yang dilawankan dengan adil, berarti orang yang berbuat sebagaimana mestinya namanya adil. Orang yang berbuat tepat pada waktunya namanya adil. Orang yang berbuat sesuai dengan tuntutannya namanya adil. Lawannya adalah zalim, kemudian berkembang menjadi 4. Pertama, aniaya. Yang kedua, kekafiran. Ketiga, kemusyrikan. Keempat, kemunafikan. Nabi Adam berbuat zalim, diakui kezalimannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menarik, ini yang menarik. Yang hari ini dalam pantauan saya, dalam pengamatan saya, tidak banyak orang yang mau mengakui kezaliman diri sendiri. Karena dua mata yang kita punya hanya disibukkan untuk melihat kezaliman orang lain. Tahu persis kita apa kesalahan orang, kita tidak tahu apa kesalahan diri kita sendiri. Berbahaya yang begini, tidak akan pernah menjadi baik selama-lamanya. Ada saja orang kurangnya, dan tidak satu pun ada nilai positif dalam diri orang lain bagi dirinya. Yang baik itu hanya dirinya. Tulla fala tuzakku anfusahum, jangan sucikan diri kalian. Kalian mungkin hebat dalam sholat, belum tentu hebat dalam hal yang lainnya. Kalian mungkin hebat baca Quran, belum tentu hebat dalam keluarga. Kalian hebat sedekah, belum tentu kalian hebat dalam hablum minan nas. Itu sebabnya saya nggak berani kita menyebut diri kita paling baik. Orang yang mengatakan dirinya paling baik sehingga anti kritik, itulah yang paling tidak akan baik. Nauzubillahi min dzalik. Di antara kezaliman yang paling besar itu kemudian dibagi 3 lagi. Ada zalim terhadap Allah, ada zalim terhadap orang lain, ada zalim terhadap diri sendiri. Apa zalim terhadap Allah? Surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna
syirka la zulmun azim. Ketika Luqman bersama anaknya, wa huwa ya'izuhu, Luqman, apa kalau dalam bahasa kita itu, sedang memanja anaknya, sedang mengurus anaknya. Ini menggambarkan kedekatan Luqman dengan anaknya. Apa yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, engkau Cep, Buyung, la tusyrik billah, nak, jangan sekutukan Allah ya nak. Mengapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kedua, kezaliman terhadap orang lain tidak akan saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Yang terakhir, yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Faminhum zalimun li nafsi. Al-Fatir ayat ke-32. Bagaimana menzalimi diri sendiri? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Thumma awrasnal kitaba alladhina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum sabiqun bil khairat wa minhum muqtasid. Satu di antaranya, kita baca Quran tapi kita tidak fahami. Kita baca Quran tapi tidak diamalkan. Kita baca Quran tapi kita tidak ngerti. Di zona ini kezaliman terhadap pribadi yang paling banyak, kezaliman terhadap diri sendiri paling banyak. Kalau saja Israel datang sebelum kita mengakui kezaliman ini, kalau saja tangan di sini kita belum mengakui kezaliman ini dan belum mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lanakunanna minal khasirin. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak di antara kita yang baca Quran kita tahu artinya? Saya mulai dari level bawah. Berapa banyak aktivitas baca Quran kita setiap hari? Berapa banyak yang kita baca kita tahu? Berapa banyak yang kita tahu kita faham? Berapa banyak yang kita faham kita amalkan? Berapa banyak yang kita amalkan kita ikhlas? Ada tahapan bro. Quran bukan hanya sekedar dilafalkan saja. Bahkan ada ulama yang menyebutkan ayatun tahfazuha khairum min alfi ayatin takrauha. Satu ayat yang kamu hafal lebih baik dari 1000 ayat yang kamu baca. Wa ayatun tafhamuha khairun min alfi ayat tahfazuha. Satu ayat yang kamu faham lebih baik dari 1000 ayat yang kamu hafal. Tentu penyampaian kalimat ini proporsional. Jangan salah menyampaikan, maka bisa berdampak yang tidak baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sebelum saya tutup, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua. Dalam surat Thaha, keberanian Nabi Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun, Musa berkata, membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Musa membacakan firman Allah? Wassalamu
ala manittaba'al huda. Ucapan ini ketika Nabi Musa berada dalam ancaman Fir'aun. Ucapan ini diucapkan oleh Nabi Musa ketika Musa berada dalam ancaman kekuasaan Fir'aun. Dalam bahasa manusianya, sulit Musa bisa selamat berhadapan dengan kekuasaan Fir'aun. Tapi apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Wassalam, keselamatan itu bukan yang punya kekuasaan, bro. Bukan yang punya senjata, bro. Bukan yang buat aturan, bro. Manittaba'al huda. Yang selamat yang ngikutin Quran, yang selamat yang ngikutin kitab. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merefleksikan keimanan kita kepada Al-Quran dalam bentuk yang konkret, dalam bentuk yang real. Itu sebabnya pertanyaan dalam kuesioner bukan kamu beriman ke Quran, bukan. Tidak, bukan itu pertanyaannya. Karena siapapun pasti akan menjawab jawaban yang sama. Kami beriman kepada Quran. Yuk, buktikan keimanan kita dengan membaca Quran. Buktikan keimanan kita dengan memahami Quran. Buktikan keimanan kita dengan mengaplikasikan ajaran Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian kurang lebih, mohon dibukakan pintu maaf. Yang benar dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Jangan ambil yang salah, ambil yang benar. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'adna min ad-dunya min mujibatin nadamati yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.